Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhardinata, NIM saya 222161103. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang urgensi handling komplain, membangun loyalitas lewat penanganan keluhan pelanggan yang efektif. Nah, tujuan saya memberikan materi ini adalah karena untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya menangani keluhan pelanggan secara profesional dan efektif. Dengan meningkatnya ekspektasi pelanggan di era digital saat ini, perusahaan atau organisasi yang mampu merespon keluhan dengan cepat dan empatik akan memperoleh kepercayaan yang lebih besar. Materi ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran bahwa setiap keluhan bukanlah gangguan, melainkan peluang emas untuk memperbaiki kualitas layanan. Selain itu, melalui pemaparan data dan fakta, peserta diharapkan dapat memahami konsekuensi jangka panjang jika keluhan pelanggan diabaikan. Pada akhirnya, pendekatan ini juga ditunjukkan untuk membentuk sikap kerja yang responsif, solutif, dan berlandaskan etika, termasuk nilai-nilai spiritual dalam melayani sesama. Definisi dan konsep dasar handling complaint. Handling complaint adalah proses menangani keluhan pelanggan secara sistematis, mulai dari penerimaan, analisis masalah, hingga penyampaian solusi yang memuaskan. Dalam konteks pelayanan pelangganan, keluhan bukanlah suatu yang harus dihindari, melainkan sinyal adanya celah dalam layanan yang perlu diperbaiki. Penanganan keluhan yang baik melibatkan beberapa prinsip penting, seperti sikap empati terhadap pelanggan, kecepatan dalam respon, serta kemampuan menyelesaikan masalah tanpa memperpanjang konflik. Konsep dasar dari handling complaint mencakup 3 pendekatan utama, yaitu mendengarkan dengan aktif, menyampaikan solusi dengan transparan, serta menindaklanjuti agar pelanggan merasa dihargai. Nah, implementasi konsep ini secara konsisten akan berdampak besar terhadap loyalitas pelanggan dan reputasi perusahaan. Dampak negatif jika keluhan tidak tertangani. Apabila keluhan pelanggan tidak ditangani dengan serius, konsekuensinya bisa sangat merugikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pelanggan yang merasa tidak dihargai cenderung akan beralih ke kompetitor tanpa memberikan kesempatan kedua, sekaligus meninggalkan ulasan negatif yang dapat tersebar dengan cepat melalui platform digital. Ketidakpuasan yang tidak diselesaikan juga dapat memicu efek domino berupa penurunan kepercayaan publik, menurunnya semangat kerja karyawan karena tekanan dari pelanggan yang marah, hingga meningkatnya biaya operasional karena perusahaan harus terus mencari pelanggan baru sebagai pengganti. Bahkan, lebih jauh lagi, kelalaian dalam menangani keluhan bisa merusak citra perusahaan secara permanen, terutama dalam industri yang sangat mengandalkan kepercayaan publik seperti perbankan, pendidikan, atau layanan kesehatan. Eh, Selanjutnya, ada dampak positif handling komplain yang efektif. Sebaliknya, penanganan keluhan yang dilakukan dengan profesional justru bisa memperkuat hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Pelanggan yang merasa didengarkan dan mendapatkan solusi akan cenderung tetap loyal, bahkan
lebih setia dibanding mereka yang tidak pernah mengalami masalah. Selain itu, proses handling komplain yang baik mampu memperkuat citra perusahaan sebagai institusi yang peduli dan bertanggung jawab. Setiap komplain juga dapat dijadikan sebagai sumber umpan balik yang sangat berharga dalam proses evaluasi dan peningkatan mutu layanan. Pelanggan yang puas karena masalahnya diselesaikan akan menjadi duta merek yang dengan sukarela merekomendasikan perusahaan kepada orang lain, menciptakan efek viral positif yang tidak bisa dibeli dengan iklan biasa. Hal ini menjadi fondasi yang kuat dalam membangun customer lifetime value yang berkelanjutan. Data terkini dan statistik. Data terkini menunjukkan betapa pentingnya perusahaan menangani keluhan secara efektif. Berdasarkan survei dari PwC tahun 2024, sebanyak 67% pelanggan mengaku beralih ke merek lain karena pengalaman buruk dalam layanan pelanggan. Hal ini diperkuat dengan temuan dari Review Trackers pada 2023 yang menyatakan bahwa 94% konsumen cenderung menghindari perusahaan setelah membaca ulasan negatif secara online. Dampak finansial dari kelalaian ini juga sangat besar. Laporan dari New Voice Media 2023 mencatat bahwa perusahaan di seluruh dunia kehilangan sekitar 136 miliar US dollar per tahun akibat ketidakpuasan pelanggan yang tidak ditangani. Sebaliknya, riset Harvard Business Review tahun 2022 menunjukkan bahwa 83% pelanggan yang puas terhadap penyelesaian keluhan akan merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. Bahkan, menurut Bain & Company 2023, peningkatan penanganan keluhan secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan customer lifetime value hingga 25%. Menandakan bahwa pelanggan yang merasa dihargai akan lebih lama bertahan dan lebih banyak berkontribusi pada pendapatan jangka panjang perusahaan. Visualisasi dan penjelasan data. Data-data yang telah disebutkan sebelumnya dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik batang dan pie chart untuk memperjelas tren serta dampaknya terhadap keputusan bisnis. Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa pelanggan memiliki toleransi rendah terhadap layanan yang buruk. Namun, mereka bersedia untuk tetap setia jika merasa diperlakukan dengan baik. Keluhan yang ditangani dengan benar tidak hanya mencegah kehilangan pelanggan, tetapi juga menghasilkan efek positif berupa rekomendasi dan pembelian ulang. Visualisasi ini menggambarkan secara jelas bahwa keluhan bukanlah penghalang, melainkan alat strategis untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan keuntungan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya, rangkuman utama. Dari pemaparan materi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa handling komplain adalah bagian penting dari strategi pelayanan pelanggan yang berorientasi pada jangka panjang. Penanganan keluhan yang cepat, tepat, dan empatik mampu membalikkan situasi negatif menjadi momen loyalitas. Mengabaikan komplain dapat merugikan perusahaan secara reputasi dan finansial. Sementara meresponnya dengan baik dapat menjadi kekuatan promosi paling efektif. Komplain pelanggan bukanlah hambatan, melainkan jendela evaluasi layanan yang sangat berharga. Oleh karena itu, kemampuan menangani keluhan harus menjadi budaya kerja
dan indikator utama kualitas pelayanan suatu organisasi. Nah, yang terakhir, nilai Islam dalam handling komplain. Nilai-nilai Islamnya yaitu sangat sejalan dengan prinsip-prinsip pelayanan prima, termasuk dalam menangani keluhan. Dalam Quran Surah Fussilat ayat 34, Allah berfirman, "Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik," yang menggambarkan pentingnya membalas keluhan atau kekesalan pelanggan dengan sikap lembut dan bijak. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah merahmati seseorang yang bersikap lembut ketika menjual, membeli, dan menuntut haknya. Ini menunjukkan bahwa kelembutan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam proses interaksi, termasuk saat menghadapi keluhan, sangat dihargai dalam Islam. Nah, dengan demikian, penanganan komplain bukan hanya kewajiban profesional, tetapi juga bagian dari akhlak mulia yang diperintahkan dalam ajaran agama. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.